Ready for action, let's go. trouble 찾으러. Bangka Belitung, pulau yang kaya akan alamnya, diletakkan di peta pada bagian selatan Pulau Sumatera, tepatnya di kota Pangkal Pinang, kota beribu senyuman dengan secercah harapan kehidupan. Ada begitu banyak sumber alam yang menyejukkan mata, gedung-gedung yang menunjuk langit biru, serta kondisi jalan yang penuh dengan keramaian. Di tengah kota Pangkal Pinang menjadi tempat yang sering dikunjungi para pendatang, menjadi kota yang dimana sebagai tempat kami untuk menuntut ilmu. Namun, lihatlah kondisi alam. Bukalah mata untuk prihatin dengan kondisi lingkungan. Kami, mahasiswa Universitas Pertiba, generasi muda penerus bangsa, ikut merasakan kejamnya tindakan manusia di tengah kota Pangkal Pinang. Di berbagai celah keindahan alam, lingkungan kita seakan diterpa jeruji sampah. Di manakah hak kita untuk hidup sehat dengan lingkungan yang layak? Hari ini, mari kita bongkar tabir tentang bagaimana sampah merampas hak konstitusional kita untuk hidup dalam lingkungan yang layak dan sehat. Sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan makhluk hidup, kini menjadi sumber yang mengancam kesehatan. Kami tahu kalian tidak buta. Lihatlah jalan-jalan sekitar. Lihatlah rumah-rumah kecil. Lihatlah sungai-sungai. Mereka juga ingin bersih seperti dulu sebelum Anda menjamahnya dengan sampah. Sungai-sungai di tengah kota memang seringkali menjadi penampung ribuan sampah. Bahkan, minimnya lapangan kerja menjadikan keterpaksaan bagi mereka yang sudah lanjut usia, sehingga akhirnya memilih hidup di tengah tumpukan sampah untuk melanjutkan setiap langkah hidup mereka. Mereka hidup di tengah tumpukan sampah akibat manusia lain yang hilang akal sehatnya. Mereka kejam. Sampah yang mereka buang dengan rasa tidak bersalah menjadi ancaman bagi anak cucu yang akan hidup di lingkungan ini. Sayangnya, ini bukan lagi pemandangan yang sulit ditemukan. Setiap hari, 175.000 ton sampah diproduksi di negeri ini. Itu setara dengan berat 35.000 gajah dewasa yang menumpuk setiap harinya. Padahal, konstitusi kita dengan tegas menjamin setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tapi, apakah hak ini masih bisa kita nikmati ketika sampah mengepung kehidupan kita? Di daratan, sampah organik yang tidak dikelola mencemari air dan tanah. Petani kesulitan mendapatkan air bersih untuk irigasi. Hasil panen terkontaminasi. Lingkaran setan yang mengancam ketahanan pangan. Mereka yang tinggal di jalanan, mereka juga butuh tempat. Mereka butuh lingkungan untuk beristirahat. Namun, seakan rusak karena ulah kalian yang tidak bertanggung jawab. Sampah plastik yang berakhir di lautan menciptakan pulau sampah raksasa. Penyu-penyu yang menelan kantong plastik karena mengira ubur-ubur, burung laut yang mati dengan perut penuh puing-puing plastik. Jadi jual lebih banyak uang, misalnya kan kalau banyak
terus nggak ada kan susah gimana. Karena kan emang Sumber kerja rezeki bapak dari sini. Iya, yang penting pekerjaan bapak banyak, barang banyak, lebih bagus. Kadang kasih modal, gimana caranya kan gitu, pemerintah mah gitu. Yang penting bagus kan ke masyarakat, ke rakyat kan gitu. Apa kasih modal, apa gimana ya, lapangan pekerjaan yang paling bagus kan gitu. Orang pasti begitu. Harapannya Pak. tempat tinggal nih kayak mana? Tempat tinggal kami kan kontrak. Kontrak nih. Kontrak. Nah, berapa lama nih tinggal di sini? Usia asli sini, cuma kontrak sini baru 2 tahun. Harapan untuk pribadi itu bisa dapat bantuan lah dari pemerintah. Ibarat kan pendapatan itu kan tidak stabil kan. Kadang dapat, kadang enggak. Lebih banyak lah nggak dapat daripada yang dapat. Mudah-mudahan ke depan dapatlah bantuan untuk yang nggak perlu kami gitu. Untuk tempat tinggal, Untuk pendidikan anak sekolah lah, biaya anak sekolah kan, pendidikan, Pak. pendidikan dapat gratis. Dapat gratis. Anak ibu sekarang kelas sekolah. Baru masuk SD. Tidak tahu sih kan yang kan kalau Bukan punya ibu. kalau orang kita kadang bukan kita. Kalau punya kita kan mungkin kita beresin. Karena bukan punya kita ya, mungkin kita beresin. Mendapat sih kita nak bersih. Siapa yang mau siapa yang menakut baru kan nak bersih. Karena bersihnya orang tidak bisa kuat. Oke, Bu. Makasih, Bu. Setiap kaleng yang Anda buang sembarangan, setiap kantong plastik yang Anda tolak, semua itu adalah investasi buruk untuk masa depan yang berkelanjutan. Mereka yang terlihat kurang bukan berarti tidak berhak mendapatkan lingkungan bersih yang layak. Sampah-sampah yang menggunung menjadi saksi bisu rusaknya alam. Tangan kejam dari kalian mengancam kesehatan. Tidakkah kalian empati dengan kondisi saudara kita yang kurang? Hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat bukan hanya sekedar pasal dalam konstitusi. Ia adalah janji kita pada generasi bahwa kita akan mewariskan bumi yang lebih baik dan terus akan membaik di masa yang akan datang. Begitu banyak tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab yang merusak keaslian lingkungan sekitarnya. Mereka tidak menyadari bahwa tumpukan sampah yang mereka ciptakan akan merusak anak cucu mereka sendiri. Karena pada akhirnya ini bukan hanya tentang sampah, ini tentang masa depan anak-anak kita. Pengunjung dari warung bapak mengenai Untuk sampah. pengunjung sih nggak ada keluhan, nggak baik-baik, nggak ada itu ya. Karena istilahnya kan nggak agak jauh lah hitungannya itu. Cuman ya untuk pandangan baik kadang-kadang itu penuh sampai ke jalan-jalanan itu aja. Ada harapan nggak untuk kedepannya biar tidak membuang sampah sembarangan? Ya kalau harapan sih udah pasti ya kan, karena istilahnya keindahan itu kan. Kalau harapan itu bisa istilahnya pasti kan. Untuk soalnya kelihatan bersih, rapi kan gitu enak jadinya kan. Jadi kita jualan itu istilahnya orang itunya kan senang melihat. Melangkahlah untuk merubah cara hidup lebih maju, agar kita dapat menikmati langit biru, air jernih dengan udara yang segar.